Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMP PGRI 2 Ciledug kelas 9 di pembelajaran seni budaya. Saya Bu Sela, saya akan menjelaskan mengenai seni lukis. Silahkan dibuka buku paketnya dan juga LKS-nya. Untuk buku paket ada di halaman 1 dan untuk LKS ada di halaman 3. Mari kita mulai penjelasannya. Mari kita mulai penjelasan mengenai karya seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui unsur titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Tujuan berkarya seni lukis, masing-masing seniman memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan religius, lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta. Tujuan kritik sosial, dijadikan media untuk menyampaikan kritik yang disampaikan. Selanjutnya adalah tujuan ekspresi, di mana lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Tujuan komersil, bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya adalah tujuan magis, menjadikan lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Terakhir adalah tujuan simbolis, lukisan melambangkan suatu cita-cita kehidupan pribadi atau kelompok. Aliran seni lukis dibedakan menjadi dua jenis, representatif dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Sedangkan non-representatif adalah susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Macam-macam aliran seni lukis: romantisme, naturalisme, realisme, impresionisme, ekspresionisme, abstrak, klasikisme, pointilisme, dan kontemporer. Jika kamu lihat di buku paketmu, itu masih ada lagi aliran-aliran lainnya. Romantisme adalah ciri lukisan yang menggambarkan adegan dramatis serta kaya perpaduan warna kontras. Naturalisme adalah ciri lukisan yang mengambil objek keindahan alam. Realisme adalah ciri lukisan yang penggambaran objeknya sesuai keadaan yang sebenarnya. Impresionisme adalah ciri lukisan bertemakan alam yang dibuat secara langsung dan cepat berdasarkan kesan pencahayaan, garis, dan warna. Ekspresionisme adalah ciri lukisan yang penggambaran bentuknya cenderung menyimpang dari wujud aslinya. Selanjutnya yaitu aliran abstrak. Abstrak adalah ciri lukisan hasil ungkapan batin pelukisnya dengan bentuk penggambaran objek yang tidak dikenali lagi. Klasikisme adalah ciri lukisan yang penggambaran bentuknya dibuat sedemikian rupa atau dengan penggayaan sehingga terkesan indah dan elok. Pointilisme adalah ciri lukisan yang dibentuk dari titik warna. Terakhir, kontemporer, suatu aliran seni rupa gaya baru yang mengutamakan kebebasan berekspresi. Maka yang termasuk ke dalam jenis aliran representatif adalah romantisme, naturalisme, realisme, impresionisme, ekspresionisme, klasikisme, pointilisme, dan kontemporer. Sedangkan yang termasuk
jenis non-representatif adalah aliran abstrak. Mari kita amati beberapa contoh gambar dan mari kita tentukan aliran seni lukis apa pada gambar tersebut. Gambar tersebut termasuk ke dalam aliran realisme karena sesuai keadaan yang sebenarnya. Gambar kedua termasuk aliran abstrak karena bentuknya sudah tidak dikenali lagi. Lukisan selanjutnya termasuk aliran ekspresionisme karena cenderung menyimpang dari wujud aslinya. Lukisan selanjutnya termasuk aliran naturalisme karena mengambil objek keindahan alam. Lukisan selanjutnya termasuk aliran pointillisme karena menggunakan titik warna. Lukisan tersebut termasuk aliran romantisme karena menggambarkan adegan dramatis. Lukisan tersebut termasuk aliran impresionisme karena bertemakan alam dan berdasarkan kesan pencahayaan garis dan warna. Selanjutnya, lukisan aliran kontemporer karena mengutamakan kebebasan berekspresi. Contoh lukisan terakhir termasuk aliran klasikisme karena dibuat sedemikian rupa atau dengan penggayaan dan biasanya berlatar belakang kerajaan. Selanjutnya adalah macam-macam tema seni lukis. Yang pertama, manusia dan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan kegiatannya, manusia dengan alam benda, dan hubungan manusia dengan alam hayal. Perhatikan contoh lukisan tersebut, maka tema yang digunakan adalah hubungan manusia dengan kegiatannya. Selanjutnya adalah teknik melukis. Yang pertama adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Kedua adalah teknik mozaik, dengan cara menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Teknik kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Selanjutnya adalah teknik batik, yaitu dengan cara menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk garis, bidang atau ruang. Hasil akhir dicelup atau dilukis dengan kuas sebagai pewarna. Teknik akrilik menggunakan cat akrilik sehingga menghasilkan warna cerah dan menyala. Teknik plakat menggunakan cat minyak sehingga menghasilkan warna yang pekat dan tebal. Teknik tempera dibuat di tembok dengan cara tembok yang sudah kering kemudian dilukis dengan cat dan perekat, biasanya menggunakan kuning telur. Sekian penjelasan mengenai seni lukis. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.